Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Darwis, mahasiswa dari kelas 3 OLA dengan NPM 221026201021, ingin melakukan presentasi praktek analisis dan perancangan sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Layanan Toko Darurat Aqua berbasis PHP. Latar belakang. Saat ini, perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut tidak lepas dari peran manusia yang setiap saat terus memperbaiki dan mencari inovasi baru agar teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan ataupun organisasi yang belum menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu pekerjaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses bisnis jasa layanan toko dan membuat suatu program berbasis web dengan judul Sistem Informasi Layanan Toko Darurat Aqua berbasis PHP. Aplikasi ini dikembangkan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website, yaitu menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan menggunakan MySQL untuk pengolahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana cara membuat aplikasi penjualan pada toko Darurat Aqua berbasis PHP and MySQL yang berguna untuk membantu kasir dalam melakukan penginputan data barang, cek stok barang, menghitung hasil penjualan tanpa harus mencatat secara manual dan mencegah kehilangan data stok maupun penjualan. Teori-teori pendukung. Agar lebih memahami isi laporan tersebut, maka dibutuhkan beberapa pengetahuan mengenai definisi serta uraian yang berkaitan dengan teori pendukung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar pemrograman web. Pemrograman diambil dari bahasa Inggris, yaitu programming, dan diartikan proses, cara, atau pembuatan program. Sedangkan web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua, algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah pada saat memiliki masalah. Maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut menggunakan langkah-langkah yang logis. Flowchart adalah ilustrasi yang dapat menggambarkan alur kerja ataupun proses serta solusi akan sebuah kajian maupun suatu permasalahan dari sebuah masalah. PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga digunakan untuk membuat program lain. MySQL adalah untuk warehousing atau sebagai gudang data,
yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber untuk e-commerce maupun aplikasi login. Metode penyelesaian. Metode penyelesaian yang digunakan penulis guna untuk menyelesaikan laporan ini yaitu prototype. Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Seperti gambar yang kita lihat di sini, kita membuatnya dari sesuai mengikuti alur. Kita mulai pertama, lalu kita input data penjualan, lalu kita buat tampilan dan bisa kita save, simpan, dan bisa juga kita tampilkan data penjualannya seperti pada di sini pada yang tertera. Hasil dari dan pembahasan membantu pengguna lebih mengerti serta bisa menjalankan sebuah program web berbasis PHP. Aplikasi ini sangat membantu pengguna mempermudah pekerjaannya. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi mencatat stok barang secara manual. Begitu pula pada saat pembelian melakukan transaksi. Semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi ini. Aplikasi ini meminimalisir adanya kesalahan data yang dapat merugikan toko. Pada pengujiannya, kita bisa dapat lihat di tabel berikut ini. Ini total barangnya. Nih, nama-nama barangnya ada 3 item. Stok barangnya ada 221 item. Ya, yang telah terjual ada 26 item dan kategori dari 4 kategori barang, ada 4 kategori barang. Nah, berikut data-data penjualan, data-datanya. Nah, ini adalah data barang. Bisa kita lihat ID barangnya seperti ini, nama barang, merek dari si barang tersebut, stok barang tersebut, dan harga beli serta harga jual per piecesnya. Dan kita lihat di sini ada tombol edit jika kita ingin merubah data yang ada di sini. Ini adalah tombol editnya. Ini kita ganti, nanti akan muncul seperti ini. Setelah kita buka tombol editnya. Nah, dan ini untuk menghapus data-data barang ini. Data-data barang yang tersedia di sini. Ini adalah tombolnya. Jadi dengan mudah kita bisa mengedit, menghapus, ataupun melihat detailnya. Ini tombol detailnya. Kesimpulan. Dari hasil laporan berikut, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Web atau software dapat membantu untuk memindahkan para user atau pengguna dalam mengumpulkan data barang secara tepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan. Mempermudah pekerjaan user untuk mengetahui jumlah atau stok barang yang tersedia, menjaga keamanan
data dari kecurangan ataupun manipulasi data dan mudah digunakan. Terima kasih. Begitu, begitu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.